Shalom, apa kabarnya jemaat Tuhan? Saya percaya Tuhan terus memberkati kita, amin. Dan kita terus semangat ya, walaupun kita ibadah online. Tapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia terus mengurapi kita dan memakai kita. Dan Tuhan akan terus ada di tengah-tengah kita walaupun di masa pandemik ini. Mari kita mulai ibadah kita sebelum kita memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau hari ini kami boleh merasakan kembali Tuhan kasih-Mu, anugerah-Mu, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan pujian dan firman-Mu Tuhan. Kiranya Bapa Engkau memberkati ibadah kami pagi ini Tuhan, dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan Bapa semuanya ini Tuhan, urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali lagi dalam ibadah di GSCA Kebon Jahe. Saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikutinya mendapatkan berkat dan lawatan daripada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia.
firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya dapat memperkuat hati kita, dan semakin hari kita mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi.
kasih dalam Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Mari kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan, men-sharekan kebenaran daripada firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menjadi berita dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan dan menjadi rema untuk kami dapat tetap bertahan di dalam kehidupan ini. Kami sambut berkat Tuhan dan kami siap menerima berkat itu. Mari orang yang percaya dan siap diberkati Tuhan kita katakan amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, baru 17 hari kita lewati tahun 2021. Pasti di antara kita mengharapkan tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun yang lalu. Hampir 1 tahun COVID-19 ini belum juga berlalu. Banyak kesedihan, banyak tangisan duka, kegelisahan yang diperhadapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Apalagi bagi mereka yang terpapar COVID. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Bagi mereka yang jam-jam kerjanya dikurangi. Ada banyak sekali batasan. Ada banyak sekali larangan diberlakukan di berbagai tempat. Semua dibuat guna memutuskan mata rantai COVID-19. Lalu bagaimana kita sebagai anak Tuhan menyikapinya? Mari kita buka di dalam Keluaran 4 ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sudah tidak memiliki apapun. Tidak tahu harus berbuat apa di masa seperti ini. Seolah-olah sudah mentok, sudah tidak ada jalan lagi. Tidak ada yang dapat kita perbuat, tidak ada yang dapat kita hasilkan. Kehidupan kita sudah tidak menentu, sudah morat-marit. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, marilah kita sadari, jika kita masih ada, kalau sampai saat ini kita pun masih diberikan kesehatan, itu semua bukan karena usaha kita. Semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhanlah yang menyertai kita, Tuhanlah yang membimbing kita. Tuhanlah yang masih memberikan kasih karunia-Nya bagi kita semua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi ini firman-Nya tadi bertanya kepada kita, apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada di tanganmu itulah yang jadi pertanyaan seperti saat Musa ditanya oleh Tuhan. Biarlah kita mau menyerahkan, kita mau membawa semuanya itu kepada Tuhan. Jika Musa tidak dibangunkan dari keterpurukannya sebagai orang yang dipilih oleh Allah, bangsa Israel juga mengalami banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan. Tetapi lewat semua peristiwa, lewat semua masalah, mereka dapat menjadi bangsa yang besar. Mereka dapat menjadi bangsa yang dipilih Tuhan. Mereka merupakan bangsa yang Tuhan sedang persiapkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin saat ini kita tidak bisa atau belum memahami panggilan atau penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Marilah kita sadari, di tangan kita, marilah kita sadari bahwa kita sebenarnya memegang sesuatu yang Tuhan sudah percayakan untuk kita berbuat. Mungkin itu berupa tepung, mungkin itu berupa kemampuan, bakat, talenta, atau pulpen, atau apapun. Percayalah bahwa Tuhan sedang mengawali itu untuk mengenapi rencananya dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan pun
sudah merancang kita dari sejak dalam kandungan ibu kita. Allah telah tahu, Allah telah menetapkan jalan-jalan hidup kita. Oh, sungguh dahsyat. Sungguh luar biasa Tuhan yang kita kenal. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tahu secara detail akan setiap kehidupan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, minggu ini saya diberkati dengan salah satu tokoh Alkitab yang terdapat di dalam Kejadian 6 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama kitab kita. Saya akan bacakan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh adalah orang yang saleh. Nuh orang yang hidupnya benar. Nuh adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Nuh selalu bersekutu dengan Tuhan. Bahkan Nuh menuruti segala yang Tuhan perintahkan. Walaupun itu tidak masuk akal. Mengapa tidak masuk akal? Karena Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat suatu batra yang sangat besar. Dan batra itu dibuatnya di atas gunung yang tinggi. Biasanya orang membuat batra di pinggir pantai, di dataran yang rendah, tapi berbeda dengan Nuh. Saya yakin Nuh saat itu diejek, diolok, dihina, bahkan dikata-katai yang tidak mengenakan. Nuh saat itu mungkin menjadi tren pembicaraan, topik pembicaraan saat itu. Karena Nuh mengikuti perintah Tuhan, membuat bata di atas gunung. Dan Tuhan juga memerintahkan kepada Nuh, ajak, bawa orang yang ada saat itu untuk turut serta bersamamu di dalam batra itu. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang yang ada saat itu tidak mau mendengar ajakan Nuh. Mereka menolaknya. Mereka tidak mengindahkan. Mereka tidak mau mempersiapkan diri untuk menerima tawaran dan ajakan Nuh saat itu. Saudara, kalau bicara Batra sedang bicara tentang hal yang diminta Tuhan untuk Nuh berdiam. Mengapa berdiam? Karena Tuhan akan memusnahkan bumi itu dengan air hujan yang dia turunkan selama 40 hari 40 malam. Hujan yang begitu deras yang tidak pernah berhenti selama 40 hari 40 malam. Jakarta hanya kalau hujan 1 hari sudah banjir sana sini. Apakah lagi 40 hari 40 malam? Perahu yang dibuatnya di atas gunung itu sudah mulai terapung. Sudah mulai terbawa oleh air yang begitu deras dan tingginya. Selama 40 hari 40 malam berada, berdiam, berteduh di dalam batra. Setelah lewat 40 hari 40 malam, Nuh sudah merasa dia akan bebas, dia akan keluar dari batra itu. Tetapi ternyata belum, karena masih harus menunggu air itu surut. Kurang lebih 150 hari lagi Nuh harus berada di dalam batra itu. Nuh masih terkurung dalam waktu yang cukup lama. Nuh mulai merasa gelisah. Sama juga dengan kita mungkin saat ini mulai gelisah. Mulai merasa sudah tidak nyaman. Karena harus melakukan semua kegiatan. Baik bekerja, bersekolah,
bahkan beribadah dari rumah. Nuh mulai gelisah. Nuh sudah mulai merasa tidak nyaman karena dia hanya dapat berjumpa dengan istri dan ketiga anak dan mantunya. Nuh tidak tahu berapa lama air itu akan surut. Dan Tuhan tidak memberitahukannya. Tuhan hanya memerintahkan kepada Nuh untuk membuat batra dan mengajak orang-orang untuk tinggal dan masuk dalam batra itu. Dan Tuhan tidak memberitahukan Nuh berapa lama dia harus ada di dalam batra itu. Mungkin saat ini pun kita juga bertanya kepada Tuhan. Oh Tuhan, kapan pandemi ini berlalu? Oh Tuhan, kapan aku bisa kembali jalan-jalan ke mall, pergi ke sana sini? Saudara, mari kita lihat kembali Nuh. Nuh berada di dalam batra. Dan Nuh tetap mempercayai Tuhan. Nuh terus bersandar kepada Tuhan. Walaupun kita lihat di ayat yang kedua dikatakan bahwa hujan sudah mulai reda dan air mulai surut, tetapi Nuh masih belum bisa keluar dan tidak bisa beraktivitas. Dia masih harus menunggu dan tinggal di dalam batra itu. Nuh harus tetap melakukan kegiatannya, beribadahnya di dalam batra itu. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana Nuh bisa tahu apakah air itu sudah surut? Karena Nuh saat itu berada di dalam batra yang begitu tinggi. Nuh tidak tahu keadaan sekelilingnya. Yang Nuh tahu bahwa bumi itu telah hancur. Tidak ada lagi kehidupan. Semua sudah punah. Semua pohon, semua binatang yang tidak masuk di dalam batra, dan orang-orang yang tidak ikut di dalam batra hanyut, mati. Tidak ada lagi yang selamat. Di mana-mana hanya ada air. Air yang melambangkan kehancuran. Air bah yang melambangkan kekacauan. Air yang sangat membuat Nuh tidak nyaman. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana baunya, bagaimana kotornya keadaan saat itu. Nah, saya dulu pernah mengalami banjir waktu saya tinggal di suatu tempat. Banjir itu sepinggang, bahkan ada beberapa titik yang sampai seleher. Hampir 1 bulan air itu baru surut. Karena tempat kami tinggal itu berada di dataran yang rendah. Sekeliling kami sudah pada tinggi-tinggi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sepi, hening, semua orang meninggalkan rumahnya. Kenapa? Karena hanya kami temukan sampah-sampah yang begitu banyak. Kotoran di sana sini, bau yang tidak sedap. Apalagi kalau seperti saat Nuh itu. Saudara kasih dalam Tuhan, marilah kita lihat kembali di dalam Kejadian 8 ayat yang ke-7. Bagaimana Nuh bisa menyikapi situasi saat itu. Bagaimana cara Nuh menyikapi kondisi untuk
dia dapat tahu sekelilingnya. Kita baca bersama-sama di Kejadian 8 ayat 7. Bagaimana Nuh menyikapi situasi saat itu. Dia melepaskan seekor burung gagak. Dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Dalam bahasa Ibrani yang saya baca bahwa burung yang terbang pulang pergi ini melambangkan bahwa artinya burung itu dia pergi pagi dan pada sore harinya dia pulang kembali karena masih tidak ada tempat untuk burung itu berpijak, untuk burung itu membuat sarang atau tempat tinggalnya. Saudara, burung saja masih tidak berani berada di bumi saat itu. Burung tidak berani keluar dari batra. Dan burung itu kembali kepada Nuh saat itu. Ini menandakan bahwa air masih mengenangi bumi pada saat itu. Nuh mulai putus asa. Mungkin Nuh mulai sudah tidak nyaman. Bagaimana Nuh bisa mengetahui atau mendapatkan informasi keadaan sekelilingnya? Kalau saat ini kita enak tinggal di zaman saat ini, tinggal pencet tombol televisi, tinggal pencet handphone kita dapat mengetahui informasi atau keadaan situasi kondisi macet saat ini. Berbeda dengan Nuh saat itu. Tidak ada sarana, tidak ada berita yang dapat dia terima karena sekelilingnya sudah gelap gulita. Kembali kita lihat di ayat 8 bahwa Nuh kembali melepaskan burung merpati untuk melihat kondisi, untuk mengetahui bagaimana keadaan sekelilingnya. Apa yang terjadi? Burung itu balik. Burung merpati itu kembali dengan badan atau bulu yang basah dan kotor. Itu pun menandakan bahwa air belum surut dari muka bumi. Nuh tetap bersabar. Nuh terus memberikan motivasi dan semangat kepada istri dan anak-anaknya. Untuk kali yang ketiga, Nuh juga melepaskan burung merpati. Mari kita baca di Kejadian ayat yang ke-11. Kejadian 8 ayat yang ke-11 berkata, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari bumi. Dan dari situ diketahui bahwa ada kehidupan yang baru dimulai. Melalui seekor merpati yang dilepaskan oleh Nuh, Allah mengirim sinyal pengharapan. Ada daun zaitun pada paruh burung merpati yang sudah dilepaskan oleh Nuh. Saat burung merpati itu kembali dan di paruhnya didapati sehelai daun zaitun yang sudah dipatuknya terlebih dahulu untuk dia nikmati. Dan dari sinilah Nuh mendapat petunjuk dengan jelas bahwa sekarang pepohonan sudah mulai bertumbuh, bahkan mungkin berbuah. Pohon zaitun itu adalah tanaman yang bandel, yang mudah tumbuh dan tidak mudah dibunuh. Jadi begitu tanah kering,
pohon zaitun itu tumbuh. Dan ini merupakan juga lambang daripada kedamaian. Berbeda dengan burung merak atau burung gagak yang tadi, yang melambangkan kecongkakan. Tuhan memakai burung merpati, ada maksud dan ada tujuan. Burung merpati adalah burung yang lembut, sabar, dan rendah hati. Kecenderungan hati yang seperti merpati lah yang akan membawa pertanda ketenangan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sukacita dalam jiwa kita, sukacita dalam hati kita akan melepaskan beban, melepaskan kesulitan, melepaskan kesukaran, melepaskan sakit penyakit yang kita alami saat ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, burung gagak yang tidak membawa sinyal pengharapan, burung gagak yang dilepaskan tidak memberikan tanda-tanda kehidupan. Tetapi burung merpati diizinkan Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk memberikan pengharapan kepada Nuh saat itu. Burung merpati juga melambangkan pengenapan Roh Kudus yang turun. Jadi marilah kita sebagai anak Tuhan, untuk kita dapat menyikapi, untuk kita dapat tetap berjalan di tahun 2021, kita diminta untuk tetap optimis. Walaupun di sekeliling kita seperti dikepung oleh air, dikepung oleh masalah, dikepung oleh kesukaran, dikepung dengan kelumpuhan karena aktivitas kita terbatasi. Percayalah bahwa ada sinyal pengharapan. Ada sesuatu yang Tuhan akan kirimkan dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang bisa Tuhan pakai untuk menolong kita. Dan itu merupakan kekuatan untuk kita tetap bisa bertahan dalam kehidupan. Poin yang saya ingin sampaikan pada saat ini, sukaran, masalah terjadi dalam kehidupan kita, yang dialami oleh Nuh, yang dialami oleh Musa, semua Tuhan izinkan. Asalkan kita mau menyerahkan kepada Tuhan, asalkan kita tetap mau bersandar, asalkan tetap kita mau berserah kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja. Burung gagak juga merupakan mungkin alat untuk dapat dipakai Tuhan sebagai lambang bahwa di sekeliling kita ada burung-burung yang belum bisa menguatkan kita, belum bisa membebaskan kita. Tetapi percayalah, ada burung merpati yang selalu rendah hati, yang siap memberkati kita, yang siap dicurahkan dalam kehidupan kita, asalkan kita mau bersandar kepada Tuhan, tetap mempercayai Tuhan dengan apa yang ada dalam kehidupanmu. Mari kita terus melangkah bersama dengan Tuhan. Hidup yang melekat, hidup yang mau bergaul dengan Tuhan, hidup yang selalu bersekutu dengan Tuhan akan membawa kita kepada
kekuatan, dan damai sejahtera. Pujikan nama Tuhan. Kiranya saudara pun diberkati, saudara pun boleh menjadi kuat sebagaimana Nuh, berada dalam batra. Dia tetap kuat dan dia bisa keluar dan dia bisa menang di atas segalanya. Haleluya. Pujikan nama Tuhan. Mari kita kembali akhiri kebenaran firman Tuhan dengan berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kisah Nuh yang mengajarkan kepada kami dalam situasi, di dalam kondisi apapun yang tidak mengenakan sekalipun, kami diminta untuk berdiam. Kami diminta untuk bersabar. Kami diminta untuk tetap beriman. Walaupun kondisi kami saat ini tidak mengenakan. Tapi kami percaya ada sinyal-sinyal kehidupan. Ada pengharapan yang akan Tuhan berikan. Ada pertolongan Tuhan yang Tuhan akan kirimkan dalam rumah tangga kami. Di atas kesakitan kami, di atas kesulitan kami, di atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami akan keluar sebagai pemenang dan kami akan menjadi pemenang. Karena kami adalah umat pilihan Tuhan. Kami adalah bangsa yang besar. Kami adalah anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah memuji, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita sudah melihat pengumuman demi pengumuman. Dan akhirnya mari kita mau tutup ibadah kita. Dengan itu mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau sungguh luar biasa, Engkau sudah memberkati kami melalui ibadah kami pada hari ini Tuhan. Bapa, hamba berdoa, Engkau berkati Tuhan buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagiannya. Engkau berkati mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau menggantikan jari lelah mereka ya Bapa. Begitu juga dengan hambamu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Urapi hambamu, pakai hambamu Tuhan. Lebih heran lagi, dan biarlah dimanapun dia berada Tuhan pakai untuk menjadi saksimu. Ada banyak jiwa boleh dimenangkan melalui pelayanan hambamu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Engkau baik adanya Tuhan. Glory bagi nama Tuhan. Bapa, biar kami mau tutup ibadah ini, Tuhan sendiri boleh terus tolong dan memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan. Mari sedang jemaat kita mengangkat tangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menikmati berkat Tuhan dengan berkat yang luar biasa, yaitu Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih, bahkan penghiburan Roh Kudus penyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Mari sama-sama orang percaya kita katakan amin. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.